ladies, welcome back to Overflow Podcast where we share the truth And Overflowing with Love. Kali ini bersama dengan Abu Pristi dan kita. hari ini kita akan bahas tentang apa nih? Hari ini kita bakal bahas all relationship. Come on, that's a very important topic. Kita masih bareng sama Pastor Mike. Thank you for still being here, Pastor. It's so good to still be here. Thank you so much. Jadi, kita mungkin akan langsung lanjut aja ya, Komat. Boleh. Buat Pastor Mike nih, udah sering ya mungkin bahas soal relationship. Tapi kita juga pengen tahu untuk OGs nih, mereka mau tahu apa sih sebenarnya the foundation of relationship, biblical side view. Iya, yang pertama yang tidak bosan-bosan saya katakan bahwa hubungan itu direncanakan dan dirancang oleh Tuhan. Relationship is God's idea. Jadi kalau kita mau ngomong tentang relationship, tetap ada batas-batas yang Tuhan berikan. Karena batas itu bukan untuk mencegah, atau membatasi, atau mengekang. Batas diberikan untuk melindungi. Jadi batas bukan seperti sesuatu hal yang ditempatkan untuk mengekang, atau membuat orang akhirnya tidak bisa leluasa. Salah. Batas, intensi Tuhan memberikan batas adalah sebagai perlindungan. Oke? Nah, relationship itu pertama bisa ditemukan di kitab Kejadian pasal yang pertama. Sebab yang pertama diberkati oleh Tuhan adalah hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu adalah hubungan antara Adam dan Hawa. Itu instansi pertama yang diberkati oleh Tuhan. Jadi di dalam konteks itu kita bicara tentang apa? Marriage. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kita tidak akan membaca Adam dan Hawa melakukan prosesi pernikahan seperti yang kita kenal pada zaman ini. Saying I do, giving exchanges of vow, ya. Bahkan kita nggak melihat ada sosok entah itu pendeta atau itu gembala yang menumpangkan tangan yang menyatakan sah. Itu adalah kultur budaya yang sekarang kita miliki di zaman ini. Tapi komponen dari relationship yang kuat dan sehat secara alkitabiah yang Tuhan rencanakan adalah kehadiran Tuhan sebagai penyatu, pengikat, pemimpin hubungan antara dua manusia yang dipersatukan oleh Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 berkata, Tuhan Yesus berkata, Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baiklah kita. Bayangkan loh, Tuhan berkata, baiklah kita. Keseluruhan, kesempurnaan Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan satu manusia menurut gambar dan rupa. Roti manusia diciptakan memiliki blueprint. Sudah ada gambarannya, sudah ada polanya, sudah ada patternnya. Oke? Dan Tuhan menempatkan dan menetapkan manusia untuk bisa berfungsi, berkuasa, menyatakan kerajaan surga di planet yang namanya bumi. Pernikahan itu diperuntukkan untuk kapan? Bumi. Tapi yang menarik adalah semua yang Tuhan tetapkan untuk manusia di bumi memberikan gambaran tentang apa yang Tuhan rindu untuk terjadi bukan hanya di bumi, tapi sebetulnya apa yang terjadi di bumi itu pertama-tama sudah terjadi di surga. Sadar nggak? Alkitab dibuka dengan pernikahan dan Alkitab ditutup dengan pernikahan, perjamuan kawin anak domba. So now you tell me how important marriage is. Pernikahan itu sangat penting, pernikahan itu ilahi, pernikahan itu dikhususkan dan ditetapkan Tuhan untuk menyatakan pribadinya. Jadi yang pertama saya mau ngomong sama anak-anak muda, rindukan pernikahan yang kudus. Daripada kamu kejar cari pacar, dari kamu masih muda, mulai minta dan cari suami dan istri yang baik. Bukan cari pacar. Kalau kamu cuma carinya pacar, kamu dapatnya pacar. Tapi kalau kamu rindukan adalah suami atau istri, ya kamu terima hubungan yang kamu bangun adalah calon-calon suami dan calon-calon istri yang potensial. Lalu orangnya sudah tidak memenuhi kriteria jadi suami atau istri, nggak usah dideketin. Benar-benar banget. So what is your target of your relationship? Itu sangat menentukan. Don't be afraid to be in a relationship. Saya tanya, manusia puberti umur berapa? 13. Kenapa nggak umur 33 tahun? Berarti manusia sendiri punya tubuh yang punya alarm clock untuk berkembang biak, punya sex drive itu dari umur belasan. Kenapa banyak orang binasa? Alkitab berkata umatku binasa karena tidak adanya pengetahuan. Kenapa society semakin lama semakin binasa? Karena nilai-nilai prinsip kebenaran tidak dihidupi di dalam gereja. Semakin kita memperlengkapi anak-anak muda kita dari dini,
Bagaimana menjadi orang-orang yang punya karakter, keterampilan, excellent spirit, apa yang dipegang berhasil. Salah tak anak 19 tahun, 20 tahun menikah? Enggak, kalau memang sudah siap. Diberkati orang tuanya, sudah siap mengambil komitmen, diberkati oleh komunitas rohaninya, punya arah visi tujuan hidupnya berpengaruh dan berhasil, bisa dipercaya, kenapa tidak menikah umur 20 tahun? Umur 20 tahun belum punya pekerjaan, belum tahu tujuan hidupnya apa, tidak berdampak apapun, tidak jadi berkat di dalam rumah tangganya, umur 20 tahun bisa menikah atau enggak? Belum siap tuh menikah. Jadi kesiapannya bukan di umurnya, tapi kesiapannya di dalam kualitas pribadi yang hendak mengambil keputusan tersebut. Yes. Wow, jadi ini alarm besar ya buat kita. Correct. Untuk membangun relationship bukan hanya sebatas cari pacar ya, Pastor, tapi kita harus punya visi, oke saya mau menikah dan pernikahan yang kudus. Berarti kita harus mulai dengan hubungan yang kudus terlebih dahulu. Ya, kamu cari sahabat, kamu mau kenal sebanyak-banyaknya orang, no problem, karena konteksnya adalah persahabatan. Tapi kalau kamu betul-betul mau relationship yang dibina dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kamu cari adalah kualitas suami dan kualitas istri. Targetnya harus itu. Kalau kamu belum siap untuk menikah, bukan berarti kamu tidak bisa bersahabat. Gitu. Tapi kalau kamu belum bisa menikah, jangan expect too much from your relationship. Makanya di situ orang bisa jadian putus, dan akhirnya coba lihat dulu. Kamu tidak bisa membangun hubungan yang sehat karena lihat-lihat dulu. You need to build with intentionality. Makanya kamu mencari orang yang memang kamu tahu pertama, bisa ditanya nggak anak Tuhan atau enggak. Ya kalau ini udah menjawab, kamu mau suami yang memimpin sesuai kebenaran, nggak bisa orang yang imannya ada beda, udah nggak mungkin bisa. Cannot. Nggak bisa. Peran laki itu memimpin loh. Kalau yang perempuan terus waktu kenal Tuhan, kamu mau dipimpin kemana? Perannya juga berubah. Bukan kamu yang dipimpin, kamu yang memimpin. Dan kamu tidak bisa mengharapkan seorang laki-laki yang bisa memimpin kamu. Right? Jadi kalau kamu mau sebagai seorang laki-laki menemukan istri, penolong, pendamping yang bisa berjalan bersama-sama dengan kamu bisa pimpin hidupmu sendiri atau tidak. Kalau kamu nggak bisa pimpin hidupmu sendiri, kamu nggak siap memimpin orang lain. Seorang perempuan, kamu rindu untuk bisa bertemu dengan seseorang yang bisa memimpin kamu. Pertama perempuan, bisa kamu memimpin dirimu sendiri terlebih dahulu? Arahmu kemana? Karena ingat tanggung jawab seorang laki-laki yang menjadi suami seorang perempuan adalah bukan hanya memimpin istrinya kepada yang menjadi rencana atau buat rumah tangganya, tapi menolong, membantu si perempuan untuk mengambil rencana Tuhan dalam hidupnya. Kamu nggak bisa harapkan pasangan hidupmu untuk tahu kehendak Tuhan atas hidupmu itu apa. Kehendak Tuhan kamu kenali karena kamu berurusan langsung dengan Dia. Apa banget ya. Ya, Jadi yang aku tangkap tuh sebenarnya kok it has to start with ourselves gitu ya. absolutely, Harus benar-benar yakin sama seluruh aspek kehidupan kita tuh absolutely. dipertemukan Tuhan dengan pasangan hidup juga gitu ya. Menurut saya bukan kata-kata dipertemukan, direstui oleh Tuhan. There is no soulmate. Kamu nunggu apa? Ada waktunya, masanya kamu harus mencari seorang pasangan, penolong dalam hidup kamu. Kamu ada di dalam fase hidup kamu, you are ready to build relationship, membangun keluarga yang ilahi, kamu ada visi. Then look, open your eyes dan minta Tuhan, pimpin aku, tuntun aku, nyatakan isi hati dan kehendakmu. Waktu kamu mau membina sebuah hubungan dengan orang lain, perempuan dengan seorang laki-laki dan perempuan, kamu minta restu dan berkat dari Tuhan. You see? Tapi you have to look. Sebelum Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, konteksnya berbeda. Tidak ada manusia waktu itu. Belum ada perempuan waktu itu. Perempuan yang pertama Tuhan sambingkan dengan laki-laki yang pertama. Tapi sebelum Tuhan memberikan seorang penolong buat Adam, Adam sudah punya pekerjaan, Adam sudah bisa mendengar suara Tuhan, Adam sudah punya hubungan dengan Tuhan, Adam sudah punya tempat di mana dia memerintah, Adam sudah punya tempat tinggal, Adam sudah punya sumber daya, baru dikasih penolong. Jadi ini alarm juga ya buat para wanita ya, Po. Kalau kita mau memilih pasangan hidup adalah melihat apakah karakteristik pria yang kita suka sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Correct. Pria itu bukan Yesus. Ya. Posisi Yesus dalam hidupmu tidak bisa diambil alih oleh laki-laki itu.
Tapi pria, yang kamu akan percayakan hidupmu untuk didampingi dan dipimpin. Make sure, kamu harus lihat kualitasnya apa. Orang itu, hidupnya sudah terlebih dahulu dipimpin oleh Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Dan dia secure di dalam identitasnya di dalam. Nice. Nah, kalau misalkan kronologinya gini, Pastor. Kita ketemu sama sosok pria yang belum punya sosok kepemimpinan itu. Tapi dalam kita menjalin hubungan, kita melihat ada perubahan dan transformasi yang dulunya mungkin bukan sebagai seorang laki-laki yang memimpin, tapi akhirnya karena dia encounter God, dia mau. Dan memaksa, bukan memaksa, lebih ke membuat dirinya menjadi seorang pemimpin yang akhirnya bisa memimpin pasangannya. Apa? No problem. Yang penting perubahan yang terjadi pada laki-laki itu bukan perubahan yang direkayasa karena ada keberadaan yang sangat buruk. Iya. Harus genuine ya. Harus genuine dan harus meninggalkan buah yang tetap. Iya. Konsistensi. Absolutely. Dan itu bisa terlihat. Waktu seseorang mungkin awalnya dia gak begitu dalam perjalanan dengan Tuhan. Tapi itu seseorang dijamu oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, ada perubahan. Keputusannya mulai berubah, cara mengambil keputusan mulai berubah, cara berperilakunya berubah, cara berkata-kata berubah. Praise the Lord, itu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang itu. Tapi tetap, sewaktu harus mengambil keputusan. Untuk akhirnya laki-laki dan perempuan ini menikah atau tidak, yang harus memimpin adalah yang laki-laki. Setuju. He has to have a vision for the relationship. Kalau yang perempuan harus terus bertanya, kapan kita menikah, arahnya kemana. Kalau sampai yang perempuan harus bertanya arahnya kemana, di situ sudah alarm bahwa hubunganmu tidak memiliki hak. Karena si prianya nggak berani ambil keputusan ya, Pas. Absolutely. Oke, ini jadi tanda seru ya, red flag ya buat para wanita. Oke, jangan cari laki-laki yang nggak punya arah hidup. Betul. Karena kalau dia nggak punya arah hidup, pasti kita nggak bisa diarahin. Nanti kita ke jurang bareng-bareng. Gitu. Jadi ya harus pasang standar kekudusan, standar pria yang punya jiwa kepemimpinan. Karena kenapa? Uang bisa dicari, Betul. tempat tinggal bisa dicari, jabatan posisi bisa dicari, pekerjaan bisa dicari. Tapi hubungan dengan Tuhan nggak bisa dicari. Personal grip. Gak bisa, kamu nggak bisa cari. Karena kita yang dicari oleh Tuhan. You see, you cannot find that. Seorang pasangan suami dan istri, kamu nggak punya banyak, tapi you are together, led by God. Kamu punya maaf. Hubungan kamu dengan God, kamu nggak bisa cari-cari, bisa. You cannot. Jadi yang dicari bukan kaya miskinnya. Karena itu semua bisa didapatkan. Miskin bisa jadi kaya. Kaya bisa jadi miskin. Kuantitas bisa bertambah, tapi kualitas sih harus dibangun. Correct. Karena seseorang yang berjumpa dengan Tuhan, sekali Yesus namanya Yesus. Ya. Gitu ya. Itu nggak boleh lupa. Catatan penting ya buat aku, Given, dan wanita-wanita yang sedang menyaksikan. Dan Bang Jis juga ya yang lagi atur. Karena yang perawat banyak anak-anak Tuhan di luar sana yang bertanggung jawab. Iya. Banyak. Nah, jadi ini semua kesinambungan. Jadi paling pas untuk mencari calon atau calon potensi pasangan hidup gimana seharusnya? Di gereja tuh, di komunitas kerajaan Allah. The more kualitas ditemukan di dalam sebuah komunitas, maka orang-orang yang di dalam komunitas tersebut akan semakin berkualitas. Orang-orang yang berkualitas membangun komunitas yang berkualitas. Itu personal, corporate. Personal, corporate. Pernikahan pun kenapa itu kudus? Kenapa bertambah banyak, berkembang biak adalah bagian dari mandat kerajaan Allah. Karena kamu melahirkan anak-anak, cucu-cucu yang juga berkualitas. Dan kualitasnya bukan hanya ditambahkan di zaman atau generasimu, kamu meninggalkan jejak legacy dari zaman ke zaman. That's part of God's mission. Seru banget gitu dengerinnya, karena banyak banget ojis-ojis yang mungkin lagi in waiting season juga nih, Bo. Dan mereka butuh dengerin ini kan ya. Betul. Jadi ini menjadi sebuah pesan yang akan membuat kita lebih terarah lagi dalam menentukan pasangan hidup, memilih pasangan hidup, dan menjadikan diri kita orang yang tepat juga untuk pasangan yang akan kita pilih gitu. Nah, Pastor, kalau zaman ini kan lagi viral banget nih berita-berita di mana sex without marriage itu sudah dinormalisasikan gitu. Bahkan banyak anak-anak muda yang mungkin notabene sudah mengenal Tuhan,
malah menganggap hal itu wajar-wajar saja karena pengaruh budaya, open minded atau pikiran-pikiran lain yang sebenarnya tidak berdasarkan Alkitab. Mungkin pandangan Pastor sebagai pemimpin rohani, apa sih yang harus dilihat bahwa anak muda ini yang salah, ini tidak benar. Jadi mereka nggak abu-abu gitu dalam melihat sebuah fenomena. Orang suka berpikir seks itu hanya jasmani. Seks yang menciptakan, yang mengindasikan adalah Tuhan. Manusia diciptakan sebagai roh, jiwa, dan tubuh. Hubungan badan tidak hanya terjadi di dalam badannya. Hubungan seks menyangkut jiwa, menyangkut roh. Dengan semakin banyaknya seks bebas, semakin banyak penyakit, semakin banyak gangguan jiwa, semakin banyak orang yang bunuh diri, semakin banyak orang yang depresi, semakin banyak orang yang kerasukan, semakin banyak orang yang semakin garang. Ada hubungannya nggak? Sangat berhubungan. Hubungan seks yang tidak dilakukan seturut parameter atau di dalam parameter yang menjadi perlindungan Tuhan, bukan membatasi kita atau kita tidak melakukan supaya kita nggak bisa melakukan apa yang kita mau. Kalau Tuhan menetapkan parameter untuk mengekang, maka fondasi landasannya bukan kasih. Kenapa ada batas? Kenapa ada border? Kenapa ada parameter? Untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Orang yang menormalisasikan seks di luar konteks pernikahan, Anda sedang menormalisasikan kejatuhan fisik, mental, emosi, kerakuhan pikiran, dan kebobrokan secara rohani. Dampaknya apa? Saya belum pernah bertemu dengan orang yang mempraktekkan seks bebas, tapi memiliki hati, pikiran yang utuh, dan hidup yang bermakna. Saya belum ketemu. Jadi efeknya besar sekali. Sangat besar. Efek yang lain adalah sakit. Iya. HIV, AIDS. What joy? Dampak apa yang kamu terima? Kenapa? Dan bisa dipastikan, orang yang melakukan seks bebas di luar konteks pernikahan akan mengalami kejatuhan dan kehancuran? Pasti. Kenapa? Karena seks kudus bukan opsi. Seks kudus adalah kebenaran. Segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan standar perspektif kebenaran pasti akan melahirkan yang namanya kematian. Iya. Oke, Kasat, aku punya satu pertanyaan lagi. Oke. Sex without marriage mungkin banyak orang mengartikan mohon maaf nih agak sensitif, harus berhubungan badan di sabar pesta. Batasannya sebenarnya untuk anak muda sampai mana lagi sabar, oke, kissing lips to lips itu pun sudah bagian dari seks. Jadi kita nggak boleh lakuin hal itu sebelum pernikahan. Atau misalkan pelukan, pegang tangan gitu. Jadi batasan apa sih yang memang tepat dan benar serta kudus sehingga kita pun sebagai anak muda bisa aware ya dan bisa menjaga kekudusan juga. Sebenarnya sexual intercourse atau seks itu adalah alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki menjadi satu. Karena yang namanya seks pasti tujuannya prokreasi. Oke? Jadi bisa dibilang pegangan tangan seks? No, itu touch. Tapi dari pegangan tangan dan ciuman, untuk orang yang tidak bisa menahan diri dan nafsunya, bisa menuju kepada seks. Jadi apakah orang yang ciuman sudah berhubungan seks? Enggak. Kamu cium pipi, untuk budaya timur, cium pipi adalah salam dan hormat. Budaya Eropa berbeda. Tapi seks adalah waktu kamu alat kelamin laki-laki, alat kelamin perempuan menjadi satu. Yang sudah menyangkut dengan yang namanya alat kelamin. Tapi kalau kamu nggak hati-hati, physical touch bisa berujung kepada sexual intercourse. Parameter Tuhan itu diperuntukkan di dalam pernikahan. Jadi ada laki-laki dan perempuan yang saling tertarik, saling mengasihi. Dan memang untuk laki-laki dan perempuan ini, sex drive-nya itu kuat dan kencang. Karena ada orang-orang yang sex drive-nya lebih dari orang-orang rata-rata. Karena hormon, karena macam-macam, banyak lain satu dua hal. Ada yang karena environment, karena bertumbuh di keluarga yang seperti itu. Komunitas sekolah yang seperti itu. Pergaulan yang seperti itu. Ada orangnya karena hormonnya berbeda-beda. Oleh sebab itu, kalau setiap anak-anak muda khususnya, dan ini nggak cuma anak muda sebetulnya, setiap orang percaya mengerti pentingnya untuk tahu konteks pernikahan yang kudus. Paulus berkata, daripada lu berdosa, lebih baik kamu nikah. Karena kalau kamu berhubungan seks di dalam konteks pernikahan, kamu nggak berdosa. Right? Tapi kita juga sadar, di dalam pernikahan nggak cuma seks. Ya, betul. Di dalam pernikahan ada tanggung jawab secara
jiwa, pertanggungjawaban secara emosi, pertanggungjawaban secara finansial. Ternyata untuk membuat sebuah pernikahan berhasil harus ada tujuan, pekerjaan, komunitas, pelayanan, punya anak. Semua itu dari bagian. Jadi tujuannya bukan menikah. Menikah adalah salah satu bagian untuk memperlengkapi setiap orang percaya untuk bisa mencapai tujuan Tuhan. Yes. Jadi kalau dari menjalankan pastor, artinya kita harus aware ya sama diri kita. Kita merasa misalkan kita punya sex drive yang cukup tinggi, usahakan hindari lah. Dan bagaimana kamu bisa menghindari? Libatkan komunitas. Ya. Kamu harus nyaman dengan teman-teman. Bawa calon kamu kenal sama keluargamu. Community is supposed to protect you. Ya. Tapi kamu harus membuka diri untuk dikelilingi oleh komunitas. Ya, that's right. Ada orang yang udah siap menikah, secara mental siap menikah, tapi takutnya karena apa? Belum punya tabungan yang cukup. Itu gimana, Mas? Wrong. Menikah. Karena Tuhan mengajarkan untuk kamu berdoa, berikanlah kepadaku makananku yang secukupnya pada hari ini. Kalau kamu masih single, kamu berdoa, berkat Tuhan adalah berkat untuk orang single. Kapan kamu dapat berkat untuk 2 orang? Waktu kamu menikah dulu. Bukan kumpulin duit dulu baru nikah. Sekarang kenapa orang sibuk ngumpulin duit dulu? Karena itu ngomong tentang skala dari mewahnya pesta pernikahan. Itu kan ngomong tentang skala besar rumah yang kamu mau beli. Kamu mau nyewa, mau ngontrak rumah 1 atau rumah 2 kamar, kamu tetap bisa menikah. Karena esensi pernikahannya bukan besar kecilnya rumah kamu. Esensi pernikahannya bukan besar kecilnya pesta pernikahanmu. Waktu kalian sudah menjadi satu, sekarang 2 orang yang berdoa di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan berkat bukan untuk 1 orang, tapi berkat untuk 2 orang. Jadi kita juga harus menelaah kembali, kita bilang siap atau tidak siap menikah. Kesiapan yang kita maksud itu apa? Nah gini kok, mungkin aku pengen tanya juga nih ya, udah konteks mau nikah di misalnya. Kita mungkin ada kasus yang, mereka udah pacaran cukup lama, 2 tahun, 3 tahun. Tapi gimana sih kita bisa tahu, he's the one from me, from God for me gitu. Apakah dia mungkin, dia udah sering ke gereja, dia udah ada perpapannya, tapi gimana bisa kita yakin gitu itu dari Tuhan? Gimana Koko? Sudah tidak bisa dipertanyakan, masing-masing yang laki dan perempuan punya hubungan yang bukan hanya eksis dengan Tuhan, tapi erat dan kuat. Berarti masing-masing sudah tahu tujuan hidupnya, masing-masing sudah tahu visi dan arahan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana kamu tahu ini ada waktunya menikah? Kamu udah dapat berkat dan support dari orang tua, 2 belah pihak. Kamu dapat support, restu dan berkat dari komunitas rohani, pemimpin rohani, kakak rohani, sahabat rohani, kerabat rohani. Yang paling penting adalah yang laki dan perempuan sudah siap untuk berkomitmen mengasihi orang yang satunya lebih daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau kamu sudah siap untuk berkomitmen mengasihi pasangan kamu, berkorban bagi pasangan kamu, you are ready for it. Wow. Berarti kita harus benar-benar menggambarkan apa yang menjadi visi misi Tuhan dan Correct. Saya akhirnya sama istri saya kenal istri saya udah dari teman SD. Waktu kita umur 7 tahun. Tapi dari waktu kita pendekatan dan pacaran itu hanya November 2019 sampai April 2020. 6 months. Setelah itu kita tunangan, tapi karena saya di Amerika, istri saya waktu itu di Indonesia, COVID, lockdown, kita terus pisah 10 bulan. Tahun depannya 2021 waktu ketemu kita langsung menikah. Dan akhirnya in my marriage, setelah menikah, I get to know the dating process mulai. I got to know my wife. It's the adventure of knowing her, mengenali pribadinya lebih dalam lagi, tapi di dalam boundary pernikahan, we can enjoy our sexual relationship. Kita bisa ada di tempat yang sama, kita bisa spend the night together, kita bisa membangun kehidupan bersama-sama, bisa melayani bersama-sama, dan saling mengenal di dalam kehidupan yang kita hidupi. jadi bisa dibilang pacarannya setelah menikah. And you enjoy it, karena di dalam konteks dan batasan yang tepat, Yes. kamu bisa leluasa membangun dan mengenali pasangan kamu. Lah, waktu kamu udah membangun pasangan kamu, membangun hubungan, saya mau tanya, kamu bisa pacaran 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Waktu kamu menikah, kamu sudah pasti mengenal pasangan kamu 100% hanya karena pacaran 7 tahun. Belum tentu.
Jadi bukan masalah mengenal atau tidak mengenal. Yang membuat pernikahan berhasil adalah komitmen. Ya. You can know the good, you can know the bad, you can know the ugly. Tapi when you are committed, love overcomes. Love kicks in. Love build, love restore. Kasih menutupi, kasih sabar, kasih murah hati. Love takes over. Dan kamu mengasihi karena kamu memilih untuk mengasihi. Ya. Karena kasih yang sejati tidak itu ditentukan karena keadaan yang kondusif untuk mengasihi. Mengasihi tanpa pamrih, mengasihi tanpa batas, mengasihi secara unconditional adalah karena kamu memutuskan untuk mengasihi. Meskipun tidak ada alasan untuk kamu tetap mengasihi. It's powerful ya. That's love. Oke, saya punya pertanyaan lagi, boleh? Yes. Tadi cerita Pastor Mike kalau sama istrinya hubungannya 6 bulan, terus sempat terpisah 10 bulan ya? Yeah. Itu kan bukan kurun waktu yang cepat ya, apalagi jarak dan waktu nggak ada di tempat yang sama itu. Itu gimana Pastor bisa mempertahankan komitmen padahal itu masih berarti in relationship dalam tanda kutip masih pacaran, belum dalam hubungan pernikahan tuh, tapi on the way gitu ke marriage. Gimana Pastor bisa punya keyakinan, oke, saya akan menunggu dan kita akan menikah. Kita waktu itu terpisah bukan karena keputusan. Kita terpisah karena keadaan. Iya. Ada orang yang terpisah karena keputusan. Kalau kamu terpisah karena keputusan itu berarti beda. Karena kamu bisa bersatu tapi kamu memilih untuk tidak bersatu. Sooner or later, tanpa kesepakatan yang jelas, it will take a toll untuk satu atau pribadi yang selanjutnya. Ya, karena ada alasan kenapa kamu nggak mau pindah kota, kenapa kamu nggak mau komit. So, it will take a toll, dan satu hari waktu itu udah masuk ke tipping point, itu akan mengganggu salah seorang atau bisa mengganggu dua-duanya. Saya terpisah sama istri saya waktu itu karena COVID, karena keadaan. Waktu kita terpisah 10 bulan karena komunikasi susah, istri saya hampir memutuskan saya 2 kali. Karena miscommunication, karena waktu, dan karena tabiat. Ya, saya orangnya susah komunikasi karena perbedaan waktu. Saya di Amerika, dia di Indonesia, dan cara dia komunikasi, kepentingannya untuk komunikasi. Saya ada gereja baru yang dirintis di Amerika, waktu yang saya harus habiskan di pagi sampai malam hari, keletihan tubuh di malam hari, jadi macam-macam. Ya, tapi apa yang membuat pernikahan saya waktu itu, pertunangan saya dengan istri saya sampai masuk ke jenjang pernikahan, karena komitmen yang kami ambil dan karena kita mempersiapkan pernikahan. Sometimes yang menolong hubungan untuk tetap bisa maju dan tidak kandas di tengah-tengah badai is the vision. That's why you have to have vision. Kamu udah menikah, nggak bisa memungkiri dan menutup kemungkinan salah satu masa, ada satu saat atau satu masa atau satu keadaan di dalam pernikahanmu, kamu berantem, salah persepsi, salah mengambil posisi, nggak sepahaman, akhirnya ada perselisihan. Right? Apa yang bisa membuat kamu untuk tetap bertahan, mau merendahkan hati? Visi ke depan. Kamu mau cerai, mau pisah. Kamu siap untuk terima konsekuensi perceraianmu? Sebab setiap keputusan kamu siap baik atau tidak baik ada konsekuensi. Dan sometimes dan seringkali yang membuat kita tetap kuat dan bertahan is because of what is ahead of us. Karena kita mau menuju ke sana. Kita nggak mau mendukakan hati Tuhan. Kita nggak mau dikandas setengah jalan. Kita nggak mau sampai keluarga kita pora-porenda. Kita nggak mau kehilangan semua upah yang Tuhan sudah siapkan dan tetapkan buat kita. Akhirnya tanpa sadar kita dipaksa untuk merendahkan hati, tapi dipaksa dengan baik. Kita dipaksa bukan karena keadaan, kita dipaksa karena masa depan. Karena keputusanmu hari ini menentukan apa yang kamu akan tua di hari yang ke depan. Karena hukum tabur tua tidak akan pernah berubah. Apa yang kamu tabur hari, kamu masih akan tua di kemudian. That's why you have to have your vision. You have to have your vision. Dan semuanya itu kesinambungan. Saya nggak jaga pernikahan saya. Kalau pernikahan saya hancur, pelayanan saya pasti hancur. Pernikahan saya hancur, anak-anak saya pasti hancur. Pernikahan saya hancur, masa depan saya hancur. So you need to have vision. Visi apa yang kamu lihat untuk pernikahan? Apa yang kamu lihat akan menjadi fondasi dan landasan bagaimana cara kamu membangun.
Karena apa yang menjadi visi pernikahanmu akan menentukan apa yang penting untuk pernikahan. Ya, betul. Jam itu Video lagi boleh? Boleh. Banyak pertanyaan nih sekali yang Sukas. Misalkan ya tadi Pastor Mike sempat mention gimana kita bisa tahu he or she is the one. Beberapa poin tadi, yang pertama direstui keguguran pihak keluarga, direstui komunitas, dan kita bisa melihat ada pribadi kepemimpinan dari sosok pria dan kepribadian yang sebagai seorang penolong dari kita sebagai seorang wanita. Misalkan nih Pastor, ada salah satu anak muda, dia direstui nih dari segala sisi kecuali dari salah satu dua pihak keluarga gitu. Dan ternyata ada juga nih beberapa fenomena yang sudah kejadian ya. Ada yang tidak direstui salah satu, tapi mereka tetap berhasil, ujung-ujungnya dia akan direstui juga. Nah, keberanian nih untuk melangkah ke pernikahan, tapi tanpa salah satu restu dari kedua belah pihak keluarga. Apakah itu perbuatan yang benar, atau malah melawan tidak menghormati keputusan orang tua dari salah satu pihak, atau bagaimana? That's a good question. Pertanyaannya adalah, yang tidak direstui apa? Kalau orang tua nggak suka hanya karena gua nggak suka sama orangnya, that's unfair. Nah, Kalau orang tua tidak setuju karena dia melihat sesuatu yang anaknya nggak bisa lihat, atau ada pertimbangan-pertimbangan orang tua yang anaknya lihat tapi nggak mau lihat, itu beda. Ada orang tua yang tidak merestui karena orang tua melihat ada bahaya buat anaknya. Tapi kalau ada orang tua yang tidak merestui hanya karena opini pribadinya dia, dan tidak ada landasan yang benar untuk dia tidak merestui, itu berbeda. ya. Oke? Alkitab tapi mengajarkan, hormati. Yang saya sarankan buat anak-anak muda, kamu direstui tapi misalnya orang tuamu satu, nggak suka hanya karena nggak suka sama orangnya. Aja ngomong. Anda ngobrol, libatkan orang luar, libatkan pemimpin, libatkan orang tua rohani, libatkan orang yang punya wewenang secara rohani. Karena Tuhan mengajarkan di dalam firman-Nya, ada sesuatu yang kamu nggak melihat mata dengan orang lain, bawa saksi. Satu nggak bisa, bawa orang lain. Betul? Kalau akhirnya pasangan ini membawa orang tua rohaninya, membawa orang tua pihak yang satunya, si bapak atau ibu yang tidak setuju diajak bicara, diajak ngobrol, dikasih pengertian sambil berdoa. Minta Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kami minta belas kasihan. Kami minta belas kasihan. And every case is different. Kalau ada sepasang bapak dan ibu-ibunya merestui, suaminya tidak merestui, karena satu alasan atau dua alasan yang konyol dan tidak punya basis yang tepat dan basis yang benar, setelah diajak ngomong diberi pengertian, bapaknya diajak ngomong, Pak, kami betul-betul minta berkat. Kami mau membangun rumah tangga. Dan ini kita tidak diberkati bukan karena kita taat, berontak atau melakukan kesalahan, hanya karena ada opini pribadi. Kami minta, Pak, Bu, kami merendahkan hati, kami rindu berkat. Saya percaya ada tangan Tuhan yang pasti intervensi. Tuhan pasti intervensi. Kalau sampai orang itu tetap mengeraskan hati, ada nggak orang yang jawab, ya pokoknya gue nggak mau. Misalnya saya orang tua, mau nggak mau kamu dengerin, suka nggak suka, I'm so sorry kamu dengerin. Not every case is the same. Bagian yang dari pasangan laki-laki dan perempuan, tanya Tuhan dan berdoa, apa yang kau sedang mau katakan? Kalau Tuhan berkata, keep quiet, sabar apa yang bilang kamu, stay quiet, sabar. Harus peka juga. Harus peka. Kalau ternyata itu memang adalah intervensi Tuhan, Tuhan berkata, aku nggak berkehendak nih. Kamu udah terus tuh baik semuanya, but this is not my perfect will. Ya rendahkan hati kamu. Jadi every case is different. Tapi bagaimana kita menyikapi case-case yang berbeda akan sangat menentukan hasil yang kita akan terima dari case tersebut. Iya dong. Tapi kalau kamu dapat orang tua yang nggak suka, saya nggak suka. Kenapa? Ini keluarganya nggak jelas. Pimpinannya dia nggak jelas, arah hidupnya nggak jelas, dia pasti main-main, tujuannya nggak jelas. Itu hikmah. Ya, betul. You see what I'm saying? Itu hikmah. Kebenaran tuh nggak perlu dibela. Betul. Sebab benar pasti benar. Ya. Dan kebenaran selalu membuahkan keberhasilan. Selalu. Selalu. Jadi mudah-mudahan itu menjawab. Ya. Ada step-step yang harus diambil, ada sikap-sikap yang harus diambil, kebijakan-kebijakan yang
diambil. Ya, tapi prinsip menghormati nggak boleh hilang. Prinsip menghormati nggak boleh kandas di situ. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuh. Oke, orang tua kan kasih restu pada akhirnya. Tapi ada loh yang kasih restu karena terpaksa. Dan ada kurun waktu di mana hubungan yang kamu bangun dengan keluarga pasangan kamu adalah hubungan yang terpaksa. You want that? Right? Dan nggak harus seperti itu. Karena ingat, setiap keputusan yang kita ambil selalu ada konsekuensi. Tapi juga ada, karena orang yang keras, dia kasih restunya akhirnya, ya udahlah terserah kalian. Loh, kalau orangnya udah bilang terserah kalian, itu udah restu loh. Terserah kalian, itu udah restu. Orangnya yang memberi restu suka-suka itu dia. Karena kasus-kasus nanti baru orang itu sadar, ternyata papa atau mama yang salah. Kenapa mama lihat ada buah yang baik dalam kehidupan kamu? Praise the Lord. Jadi restu juga bukan berarti semuanya harus happy. Restu adalah at least ada pengetahuan dan ada angkukan dari pihak orang tua. Ya kamu melakukan, itu restu. Tidak semua restu diberikan dengan bahagia. Makanya saya juga katakan ada yang namanya the perfect will of God. Ada yang namanya the permissive will of God. Ada kehendak Tuhan yang sempurna, ada kehendak Tuhan yang diizinkan. Tuhan merestui Israel punya raja, namanya Saul. Malah Tuhan mau kasih Saul tak buat Israel. Tapi tetap dikasih loh. Karena kenapa? Love. Tapi bangsa Israel tetap harus telan akibat dari apa yang mereka gitu. Daud beda. Daud dikehendaki oleh Tuhan dan diberi oleh Tuhan dengan penuh sukacita. Nah sekarang jawab, kamu mau kehendak Tuhan yang diizinkan atau kamu mau kehendak Tuhan yang sempurna? Pilihannya di mana? Sangat menjawab Esther dan semoga dapat jawaban yang pasti ya buat teman-teman yang mungkin lagi di season ini bisa menguatkan dan membuat kita semakin sabar, peka juga tentang suara Tuhan dan tidak terbuai dengan perasaan ya Pastor. Dan kita bisa lebih bukan logik ya, tapi lebih berhikmat dalam mengambil sebuah keputusan untuk hari-hari kita ke depan. Mungkin dari Given ada yang pengen ditanya yang lagi? Mungkin ada satu lagi kan? Boleh. Mungkin Soal dua. satu aja Wak. Kan tadi sempat ditanyakan mungkin dari orang tuanya yang nggak memberikan restu. Kalau sebaliknya nih, ternyata orang tuanya kemarin melihat, oh ini pasangan buat kamu gini-gini, tapi dari kitanya sendiri nggak ada damai sejahtera gitu. Tapi karena kita menghormati orang tua kita mengiyakan ya udah deh ma, ya udah deh pa, aku mau bersama dia. Nah itu menurut kau gimana? Maksudnya itu apakah itu emang dari Tuhan atau ya bukan dari Tuhan? Salah. Itu salah juga. Karena yang membangun pernikahan bukan orang tuanya, yang membangun pernikahan adalah anaknya. Keputusan anaknya akan ditanggung sama anaknya, bukan sama orang tua. Betul. Berarti nanti konsekuensinya akan dilihat nanti malah memang That's right. Dan kamu jangan pernah mengambil sebuah langkah di dalam ketakutan, keraguan. Bukan berarti kamu mengambil langkah, kamu tahu segala sesuatu akan terjadi setelah kamu mengambil langkah. Tapi ada bedanya iman dan konyol. Ada bedanya iman dan bodoh. perbedaannya tipis. Sangat tipis. Kalau kamu melangkah dalam iman, kamu belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kamu memiliki kepastian karena kamu tahu siapa yang melangkah bersama dengan kamu. Mengambil keputusan yang bodoh, keputusan yang ragu dan takut adalah karena kamu nggak tahu arahnya kemana dan kamu nggak tahu siapa yang beserta dengan kamu, bahkan kamu nggak yakin Tuhan ada dengan kamu atau tidak. Yang membuat langkah kita adalah langkah iman karena kita melangkah bersama dengan Tuhan. Yes. Kita bisa nggak tahu kejadian ke depan seperti apa. Yang membuat kamu tenang, aman, dan berani melangkah karena Tuhan beserta dengan kamu. Kalau kamu aja nggak yakin Tuhan ada di situ, kamu nggak yakin Tuhan memegang tangan kamu, jangan melangkah. Udah pasti kamu ketemu dengan bahaya. Never make any decision out of fear. No. Make decisions because you fear God. Kamu bisa takut hari-hari ke depan, wah gimana ini? Tapi Tuhan, Engkau berkata jangan takut, engkau dengan aku. Aku memilih untuk lebih takut Tuhan dan percaya. You step out by faith.
See? Kami mau kamu kata ini benar nggak tuh orang mau yakin ini dalam hatinya bukan paksa bagi karena faktor orang A, faktor orang B, don't make any decision. Itu bukan kita. Iman dimulai dengan Tuhan dan iman akan diakhiri dengan Tuhan. Dari mana landasan firman-Nya? Dia adalah Tuhan yang menyempurnakan iman kita. He is the author and the finisher of our faith. Yang membuat beriman dan tidak beriman adalah adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Ya, That's amin ya. Pastor Mike masih ada satu lagi, boleh itu. Karena tadi kan poin-poin yang Pastor Mike sampaikan, selain peran penting orang tua, komunitas Kristen juga sangat berperan penting gitu buat dia lah. Makanya step awal yang harus kita lakukan sebagai anak muda yang misalkan sudah berpasangan dan hidup dalam sebuah komunitas, kita harus open up gitu sama leader komunitas kita. Begitu kan? Bagaimana perjalanan hubungan kita, mungkin ada struggle-struggle yang kita butuh anak mentorship gitu jadi leader di komunitas kita. Dan misalkan nih Pastor, saya contoh, ini bukan real fact ya, misalkan saya dalam sebuah hubungan, saya udah yakin banget nih sama pasangan saya gitu, tapi ternyata mentor rohani saya tuh tidak melihat hal yang sama dengan yang saya lihat, dan akhirnya memberikan sedikit arahan atau mungkin masukan, kayaknya it's not the one. Nah, gimana kita sebagai seseorang yang bisa membedakan apakah suara mentor saya ini adalah suara Tuhan atau hanya sekedar opini pribadi kita? Ingat, yang berkata-kata masih manusia. Tidak semua yang dikatakan oleh mentor adalah kata Tuhan. Yes. Artinya adalah opini pribadinya. Konteks menyampaikan suara Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Karena kamu sebagai saluran suara Tuhan. Tapi tidak semua yang dikatakan oleh mentor itu suara Tuhan. Ada yang suaranya sendiri, pandangannya sendiri, atau opininya sendiri. Kamu harus bisa bedakan. Oleh sebab itu, di dalam komunitas rohani, kamu nggak cuma perlu keterlibatan mentor, kamu juga harus libatkan teman-teman rohanimu. Ya. Karena di mata 2-3 saksi, sah. Oke, berarti kalau mentor dan ada beberapa teman yang udah kasih masukan yang serupa, itu pun bisa. itu kamu sudah already ini. Discuss. Kenapa komunitas itu tempatnya aman? Kalau kita belajar mengasihi orang lain, termasuk pasangan kita mengasihi kita, atau kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi orang lain bukan karena orang lain itu bisa bikin apa buat kita. Ya. Jadi tempat yang paling genuine untuk kita berhasil mengasihi orang yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak dekat dengan kita. Ya. Because love is not conditional tentang siapa yang kita kasih. Love is love. Kita menyatakan kasih kepada orang lain. Karena fokusnya bukan kita. Fokusnya adalah orang yang dikasih. Salah satu peran penting komunitas di dalam sepasang yang sedang membangun hubungan. Bagaimana masing-masing pasangan itu bisa berkontribusi di dalam komunitasnya. Kalau orang itu nggak bisa connect dengan orang yang lain di dalam komunitasnya. Dan buat satu atau dua pribadi ini hanya berpusatkan kepada pasangan yang satu is wrong, itu sudah obsession. Ya, oke. Because segala sesuatu ada tempat dan ada waktu. Kalau seorang pasangan di dalam komunitas yang sehat, di dalam konteks pelayanan, di dalam konteks pertemuan orang kudus, di dalam konteks lagi ada fellowship, di dalam konteks sedang melayani, orang yang sedang menjalin hubungan tidak terobsesi satu sama lainnya. Kamu bisa engage dengan yang lainnya. Because you are engaged in the community, you are engaged in the relationship. Kalau enggak, for komunitas atau sarana kumpul-kumpul itu hanya sekedar topeng untuk menutupi, kamu ingin bangun hubungan yang fokusnya hanya ke diri kamu dengan sama orang sosok ini, supaya kamu nggak kelihatan obsesif, kamu pakai komunitas untuk jadi tameng buat kamu. Jadi itu akan berfungsi dengan tepat. Betul. Community is a place where you can serve, minister together. Saya melihat banyak hubungan yang sehat di dalam komunitas, sampai kamu nggak tahu ternyata dua orang ini pacaran atau dua orang sedang menjadi hubungan. Kenapa di dalam komunitasnya mereka punya hubungan yang sehat dengan sesama orang percaya? Iya. Itu penting sekali. Jadi kita nggak controlling gitu ya. Correct. Kamu nggak pusing. Karena kalau kamu udah sangat obsesif dan controlling, kamu tidak berkomunitas. Kamu mengambil jadikan komunitas sebagai kepko. Nah, kalau kamu di dalam komunitas yang sehat, kamu punya teman, kamu punya mentor rohani, dan jangan lupa, karena kamu di dalam hadirat Tuhan, di dalam hadiratnya ada suara Tuhan. Dia pasti bicara, ada intervensi yang supranatural. Yang tanpa kamu cari-cari, kalau engkau Tuhan sedang bicara kepada kamu. Ya. Tuh. So that's very
penting banget nih, apalagi buat mungkin perempuan ya, Rester, karena kan biasanya kita pakai perasaan banget, feeling banget, sampai kita kadang susah mungkin untuk melihat hal-hal yang sebenarnya sudah terlihat dengan jelas gitu. Karena kita terlalu termakan dan terbuat, oke, I love you, and ya kita udah lama, kita udah tiap hari ketemu, kayaknya susah banget nih buat lepas gitu. Padahal udah banyak alarm yang kita lihat gitu. Karena kasih itu harus terbukti. Karena kasih bukan angan-angan. Kalau Yesus ngomong dia mengasihi kita, tapi nggak pernah naik ke kayu salib, nggak pernah mati buat kita, dia pembohong. Ya. So love is action, and love must be proof. Kasih bukan angan-angan. Kasih adalah bukti. Jadi harus ada pembuktian karena Kristus pun sendiri sudah membuktikan lebih dahulu ya buat kita OGs, karena kita dikasih lebih dulu, bukan kita mengasihi lebih dulu. Oke, Pastor, ini durasinya sudah lumayan panjang. Mungkin kita bisa cari kesempatan lain ya untuk membahas mungkin perihal lebih fokus ke marriage life ya, Pastor. Karena kalau ini lebih ke kita para single yang akan on the way to marriage life ya. Semoga setiap topik bahasan yang sudah dibahas hari ini boleh memberkati dan memperkuat iman kita, dan bagaimana kita bisa melihat dan mempersiapkan diri bukan hanya untuk mendapatkan doan, tapi to be doan. Amen. Mungkin dari kita ada lagi? Udah sih dari aku. Ini closing statement dari Pastor Mike, ayat emas mungkin, atau pesan pengalaman, iya pesan atau pengalaman pribadi bersama dengan istri Ci Jojo yang bisa berkati kita semua. Saya mau mengatakan bahwa jangan ikuti yang menjadi pola dunia. Pernikahan adalah berkat, suami dan istri adalah berkat, anak-anak adalah berkat. Rindukan pernikahan yang kudus, dan apa yang saudara rindukan, Anda akan pasti kerjakan dan persiapkan. Kalau engkau sungguh rindu untuk memiliki hubungan yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan, pastikan hidupmu mengikuti yang menjadi kehendak Tuhan. Anda beri yang terbaik dengan semua yang kamu miliki, sebab waktu kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, kamu akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Tuhan adalah awal dan Tuhan adalah akhir. Rindukan. Dan setiap saudara diciptakan segambar serupa dengan Allah. You are created for relationship. Oleh sebab itu jangan takut melangkah, sebab masa depan saudara tidak ditentukan dengan apa yang pernah dan sudah terjadi, tapi keputusan hari ini menentukan di mana kamu akan berdiri di hari-hari yang akan datang. So Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pastor Mike itu untuk hari ini. Praise God. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. So stay tune di overflowpodcast.id bersama saya Kristi dan Kita. bye-bye.